Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Akibat Sungai Abab meluap, ratusan rumah di Talang Pipa, Kabupaten Pali terendam banjir. 2 karyawan Bank BRI unit Tanjung Sakti pagar alam gelapkan tabungan nasabah hingga miliaran rupiah. Jenazah ABK kapal Karya Pasifik yang jatuh di perairan Tanjung Kampe Sungsang, Kabupaten Banyuasin berhasil ditemukan. Sebuah video kekerasan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang pengurus panti asuhan di Kota Palembang maksud kami beredar luas di media sosial. Warga yang geram kemudian beramai-ramai mendatangi panti asuhan tersebut. Perbuatan ini tak patut ditiru. Seorang pengurus salah satu panti asuhan di Kota Palembang memukul dan memarahi anak penghuni panti. Viralnya video kekerasan ini memicu kemarahan warga dengan beramai-ramai mendatangi panti asuhan yang berada di kawasan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Minggu dini hari. Beruntung protes warga ini tidak meluas karena berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Jadi untuk peristiwa ini yang viral tadi sudah kita tangani dan yang anak-anaknya juga sudah ada di sini semuanya dalam keadaan selamat, sehat. Nah, kemudian untuk yang patut kita duga selaku pelaku sudah kita amankan ke Polres dan dalam proses. Tindakan lanjut seperti apa? Ya, kita akan lakukan proses Pemeriksaan lebih lanjut. Kita pemeriksaan terhadap korban maupun terhadap saksi yang lain. Bang, status dari pelaku ini pemilik panti asuhan atau gimana, Bang? Ya, sementara ini kita akui bahwa yang bersangkutan pemilik daripada yayasan. Sudah berapa lama beroperasi, Bang, ini, Bang? Nah, kita masih proses. Kita masih dalam proses. Kita patut tidak diduga pelaku kita sudah kita amankan, kita dalam proses. Warga menduga kasus kekerasan terhadap penghuni panti asuhan ini telah berlangsung cukup lama. Apa yang terjadi terkait video yang viral, ada penganiayaan terhadap anak-anak ya panti asuhan ini. Itu terjadinya kapan ya, Pak? Di video. Sepertinya sudah cukup lama ya, kalau kita lihat ada beberapa video-video yang terlihat waktunya, ada yang pagi, ada yang siang, terus dari baju juga tadi berdasarkan keterangan di dalam berbeda-beda sepertinya waktunya. Sejauh ini pengurus panti asuhan berinisial HD masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Tabes Palembang. Namun jika terbukti bersalah yang bersangkutan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sungguh tega seorang ayah tiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu memperkosa anaknya hingga hamil. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapatkan laporan dari ibu kandung. Pria berinisial JP, warga Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Ogan Komering Ulu. Lelaki berusia 48 tahun ini ditangkap polisi lantaran diduga telah memperkosa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Tragisnya, perbuatan bejat tersangka dilakukannya berulang kali hingga korban hamil dan melahirkan seorang bayi. Kasus pemerkosaan ini terungkap setelah ibu kandung korban curiga dengan perubahan yang terjadi pada tubuh anaknya. Meski awalnya korban takut karena kerap mendapat ancaman dari tersangka, namun akhirnya korban bercerita kerap menjadi budak nafsu dari sang ayah tiri. Kasus ini pun langsung dilaporkan ibu kandung korban ke Mapolres Ogan Komering Ulu. Amankan ini adalah pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Yang dia ke Yoda, tersangka atas nama tersangka Yoda Prayogo, dan menjadi korban adalah anak tiri dari tersangka. Sehingga anak tersangka ini berapa kali digauli sehingga melahirkan dan kita amankan atas laporan tersebut. Kita amankan di Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Batang, dan kita amankan sesuai dengan laporan dari ibu korban, yang mana ibu korban ini adalah dari ibu kandung dari si korban, istri kedua dari tersangka.
Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita beralih ke informasi lainnya. Audisi Kori A Cilik Indonesia Season 2 digelar di Kota Palembang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk gedung audisi dan beberapa perlengkapan lainnya. Audisi Kori A Cilik Indonesia ini merupakan kerjasama SCTV, Azwa TV, Liputan 6 dengan Kementerian Agama dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan. Jelang bulan suci Ramadan, lomba membaca Al-Quran Kori A Cilik Indonesia Season 2 kembali hadir di televisi kesayangan Anda SCTV dan Azwa TV dan Liputan 6. Kota Palembang menjadi salah satu kota yang menggelar audisi secara langsung lomba membaca Al-Quran Kori A Cilik Indonesia Season 2. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan termasuk menyiapkan gedung audisi di Gedung Graha Bina Praja milik Pemprov Sumatera Selatan. Penyelenggaraan audisi ini mendapat sambutan antusias warga Sumatera Selatan, khususnya mereka yang masih berusia di bawah 14 tahun. Peserta yang mendaftar pun berjumlah ribuan orang, namun panitia membatasi audisi secara langsung ini berjumlah 80 orang peserta saja. Audisi kali ini merupakan bentuk kerjasama SCTV, Azwa TV, dan Liputan 6 dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Sumsel. Kita dari Kementerian Agama bekerjasama dengan SCTV kita melakukan audisi Kori Cilik di Sumatera Selatan kepada Kota Palembang sebagai bagian dari ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan peserta yang terbaik. Kami selaku Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemprov Sumatera Selatan. Dalam hal ini Gubernur Bapak Haji Herman Deru menyambut dengan sangat baik, sangat antusias dan berterima kasih atas kepercayaan dari Dimas Islam, dalam hal ini Subdit MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang mempercayakan audisi offline Kori Cilik SCTV Season 2 di Sumatera Selatan di Palembang. Audisi Kori A Cilik Indonesia Season 2 secara luring ini digelar di 3 kota di tanah air yaitu Palembang, Pontianak, dan berakhir di Kota Mataram. Audisi offline yang kita selenggarakan di 3 kota, yaitu pertama di Palembang, kemudian nanti di Pontianak, dan berakhir di Mataram, Lombok, bisa kita laksanakan selain audisi online yang sudah dilaksanakan sejak sebulan yang lalu, dibuka sejak sebulan lalu dan ditutup pada akhir Februari. Dari ratusan yang sudah masuk, alhamdulillah juga bagus-bagus, lebih bagus dari tahun lalu. Selain digelar secara offline atau luring, audisi Kori A Cilik Indonesia Season 2 ini juga digelar secara online atau daring. Nantinya di setiap daerah akan diambil 8 peserta yang terdiri 4 putra dan 4 putri untuk menuju grand final yang akan digelar pada 16 April 2023. Diharapkan melalui lomba ini dapat melahirkan talenta tilawatil Al-Quran, khususnya anak-anak di tanah air. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bahtera Maju Indonesia JBMI menggelar aksi bersih-bersih di Masjid Nurul Fitian dan Sekolah Saiferius 1 Palembang. Kegiatan bersih-bersih berlangsung di Masjid Nurul Fitiaan, Jalan Sersan Sani, nomor 108 Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang ini melibatkan pengurus masjid yang ikut membantu membersihkan halaman masjid, sedangkan tim bersih-bersih melakukan pembersihan di dalam masjid yang dilakukan secara menyeluruh, baik di sisi eksterior maupun interiornya. Teras, dinding masjid, lantai, karpet, tempat wudhu, sampai toilet dan ruang marbot semua dibersihkan. Tim bersih-bersih juga melakukan penyemprotan disinfektan guna mencegah dari virus COVID-19. Bastin Saril, pengurus Masjid Nurul Fitiaan, berterima kasih kepada YPP SCTV Indosiar dan JBMI yang telah melakukan kegiatan bersih-bersih dan memberikan bantuan alat pembersih. Warga Masjid Nurul Fitiaan berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga kebersihan rumah ibadah dan lingkungan tetap terjaga. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan jamaah. Mudah-mudahan menambah kita rezeki dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa
berkelanjutan dan terus-menerus, harapan saya sebagai warga. Semoga amal ibadah bapak-bapak yang membantu Masjid Nurul Fitian diberkati sama Allah. Sementara secara bersamaan, Sekolah SD Safirus 1 Palembang juga dilakukan kegiatan bersih-bersih. Tim bersih-bersih YPP SCTV Indosiar dan JBMI melakukan pembersihan di setiap sudut sekolah. Tim bersih-bersih mulai dari menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca jendela hingga kamar mandi semua dibersihkan dan tidak lupa ruang kelas juga disemprot dengan disinfektan guna mencegah dari virus COVID-19. Wakil Kepala Sekolah SD Safirus 1 Palembang mengucapkan terima kasih dengan kegiatan bersih-bersih ini, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi sekolah, mendorong murid selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka. Kami mengucapkan terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar MTech Group YBMI atas kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah kami, yaitu di SD Safirus 1 Palembang. Selain kegiatan bersih-bersih, YPP SCTV Indosiar dan JBMI juga memberi bantuan berupa paket alat kebersihan yang turut diberikan agar lingkungan sekolah tetap terjaga kebersihannya. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.